Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elina dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah psikologi perkembangan pada jenjang pendidikan dasar SMA. Perkenalkan, nama saya Siva Amalia Putri sebagai moderator pada pagi hari ini. Masa SMA adalah masa transisi dari usia remaja menuju kedewasaan awal, sehingga logika orang dewasa bagi anak usia SMA sudah masuk dalam frame. Nah, pada tahap inilah perlunya bimbingan psikologi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar SMA. Itu semua akan dibahas oleh presentator kami, yaitu Vera Rahmawati dan Tanasya Nurul Mustaqimah, dengan didampingi oleh dosen pengampu Bu Elina Lestarianti MPD. Baik, dalam diskusi pada pagi hari ini memiliki beberapa hal sesi. Sesi pertama adanya pembukaan, yaitu yang sedang berjalan pada saat ini. Sesi kedua, presentasi yang akan disampaikan oleh presentator. Sesi ketiga yaitu kritik dan saran. Sesi keempat tanya jawab. Sesi kelima penutup dan kesimpulan. Memasuki sesi kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh presentator mengenai psikologi pendidikan, ruang lingkup psikologi, apa pentingnya psikologi bagi pendidikan. Pada Tanasya kami persilahkan. Psikologi perkembangan pada jenjang pendidikan dasar SMA. Psikologi secara etimologis, psikologi berasal dari kata psik yang berarti jiwa atau nafas hidup dan logos atau ilmu. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya dengan lebih cepat. Pendidikan merupakan garusan bagi setiap pendidik yang bertanggung jawab. Bahkan dia dalam melaksanakan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai keadaan si anak didik. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup topik-topik psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan. Adapun faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap proses belajar. 1. Hubungan antar tingkat kematangan dengan kesiapan belajar. 2. Signifikan pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual. 3. Adanya keterbatasan dan kecepatan belajar. 4. Perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar. 5. Pengaruh psikologi yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap para siswa. Apa pentingnya psikologi bagi pendidikan? Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para peserta didiknya tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya yang diharapkan dapat 1. Merumuskan tujuan secara tepat, 2. Memilih metode pembelajaran efektif, 3. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, 4. Memotivasi belajar peserta didik, 5. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Selanjutnya, mengenai bagaimana psikologi perkembangan pada jenjang pendidikan dasar SMA, ciri-ciri perkembangan khusus pada remaja, model pembelajaran pada pendidikan dasar SMA, dan bagaimana metode pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar SMA yang akan disampaikan oleh Vera Rahmawati. Pada Vera Rahmawati, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan pada jenjang pendidikan dasar SMA. Masa SMA adalah masa transisi dari usia remaja menuju kedewasaan awal, sehingga logika orang dewasa bagi anak usia SMA sudah masuk dalam frame berpikirnya. Di saat yang sama, pada usia SMA, seorang remaja masih belum punya beban dan tekanan sebagaimana layaknya orang dewasa. Adapun ciri-ciri seseorang pada tahap ini adalah: yang pertama, seorang siswa SMA biasanya ada pada tahap remaja akhir, yaitu berusia 16-19 tahun.
Yang kedua, menunjukkan pengungkapan kebebasan diri. Yang ketiga, lebih selektif memilih teman. Yang keempat, memiliki citra, gambaran keadaan, perasaan terhadap dirinya. Yang kelima, mulai dapat mewujudkan perasaan cinta. Dan yang keenam, berpikir secara abstrak. Selain ciri-ciri umum yang saya sebutkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pada masa ini terdapat beberapa perkembangan khusus pada remaja, antara lain perkembangan biologis. Perubahan fisik pubertas sebagai hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Perubahan fisik tampak pada pertumbuhan peningkatan fisik serta perkembangan karakteristik seks sekunder. Perkembangan psikologis. Sifat kritis sebagai bentuk perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Pada masa ini, mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang lain. Masa perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir abstrak mencapai puncaknya. Remaja tidak dibatasi lagi dengan kenyataan dan aktual yang konkret. Remaja juga memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi. Perkembangan moral. Dalam memperoleh autonomi dari orang dewasa, remaja harus menggantikan seperangkat moral dan nilai-nilai mereka sendiri. Perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Masa remaja adalah masa dengan kemampuan bersosialisasi yang kuat terhadap teman dekat dan teman sebaya. Perkembangan seksual. Peserta didik pada usia sekolah menengah atas atau masa remaja berusaha secara total menemukan satu identitas berupa perwujudan orientasi seksual yang tercermin dari hasrat seksual, emosional, romantis, dan atraksi kasih sayang kepada anggota jenis kelamin yang sama atau berbeda atau kedua-duanya. Seseorang peserta didik yang tertarik pada anggota jenis kelamin lain disebut heteroseksual. Namun sebaliknya, seseorang yang tertarik pada anggota jenis kelamin yang sama disebut homoseksual. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang dimaksud adalah untuk pembelajaran yang terdeskripsikan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh tenaga pendidik yang merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan pada tahap atau jenjang pendidikan SMA. Namun di antaranya yang belakangan ini cukup menarik dan sempat merupakan kurikulum pengajaran SMA tahun 2013 silam adalah yang pertama, yaitu inquiry based learning, yang mana proses belajarnya adalah observasi atau pengamatan, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis atau dugaan, mengumpulkan data yang terkait dengan hipotesis tersebut, lalu merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. Yang kedua yaitu discovery based learning, yang mana proses pembelajarannya yaitu stimulisasi atau memberikan stimulus, problem statement atau mengidentifikasi masalah, data collection atau mengumpulkan data, data processing atau mengelola data, verification atau memverifikasi, dan generalization menyimpulkan. Yang ketiga yaitu problem based learning, yang mana proses pembelajarannya yaitu orientasi pada masalah, melakukan pengorganisasian kegiatan pembelajaran, penyelidikan secara mandiri maupun kelompok, pengembangan dan penyajian hasil, lalu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kelima yaitu
project based learning, yang mana proses pembelajarannya adalah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi kegiatan pengalaman. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan model pembelajaran yang saya sebutkan tadi, beberapa metode yang dapat kita gunakan pada anak usia SMA adalah diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Nah, teman-teman, itulah hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Sesi selanjutnya memasuki sesi kritik dan saran. Terima kasih.